Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan pada Jurnal Kotim. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, banjir yang melanda Sekolah Dasar Negeri 3 Sawahan, Kecamatan Mentau Baru Ketapang, telah surut. Aktivitas belajar mengajar di sekolah yang sempat diliburkan akibat banjir ini pada Senin 15 Januari dilaporkan kembali normal. Sekitar 6 hari lamanya aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 3 Sawahan sempat ditiadakan. Pembelajaran dialihkan menggunakan sistem daring karena sekolah dilanda banjir, terutama pada akses jalan menuju ke sekolah. Namun pada Senin 15 Januari, banjir yang menggenangi hingga ke halaman sekolah sudah surut sehingga aktivitas sekolah kembali normal. Proses belajar mengajar sudah bisa dilaksanakan di sekolah. Banjir yang melanda SD Negeri 3 Sawahan disebabkan tingginya intensitas hujan yang terjadi, serta drainase atau sungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan. Kondisi itu membuat sungai tidak bisa menampung besarnya debit air. Akhirnya air sungai yang berada persis di samping sekolah meluap dan membanjiri sekolah termasuk kawasan permukiman di sekitarnya. Surutnya banjir terjadi selain telah adanya upaya penanganan dari pemerintah daerah setempat, serta intensitas hujan yang terjadi juga cenderung menurun. Ada kurang lebih 6 hari, mulai dari Senin sampai hari Sabtu, kondisi sekolahan kami ini banjir, ya terutama jalan masuknya. Untuk akses masuk ke sekolah ini ada dua, ada di depan dan ada di belakang itu jalan masuk. Nah itu semuanya terendam banjir sampai di paha. Tepatnya hari Minggu kemarin sore kami pantau dan ternyata sudah surut. Sudah kering seperti yang ada di depan itu, seperti itu keadaannya. Dan akhirnya kami putuskan untuk mulai hari ini kita mulai mengadakan pertemuan belajar mengajar dengan siswa-siswa kita. Biasanya ini surut ini biasanya 1 minggu dari dari banjir itu, tapi ternyata ini cepat. Ada informasi katanya ada penanganan supaya airnya cepat mengalir. Ya. Kalau dari intensitas hujan, kalau yang Bapak rasakan seperti apa? Untuk sekarang sudah berkurang. Tidak hanya lingkungan sekolah, kawasan permukiman yang sebelumnya dilanda banjir juga sudah surut, hanya menyisakan sedikit genangan air di badan jalan dengan halaman rumah warga. Meski begitu, potensi banjir diperkirakan masih bisa terjadi jika hujan deras dengan waktu lama kembali melanda kawasan tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dewan Pengurus Cabang Organisasi Angkutan Darat Organda Kabupaten Kota Waringin Timur periode 2023-2028 resmi dilantik. Pengurus baru Organda diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan bahan bakar minyak bersubsidi agar tepat sasaran. DPC Organda Kabupaten Kota Waringin Timur resmi dilantik oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Organda Kalimantan Tengah, Decun Helduk Umar. Organda Kota Waringin Timur diketuai oleh Budi Haryanto hasil musyawarah cabang luar biasa. Kepada pengurus Organda Kota Waringin Timur yang baru dilantik, Decun berpesan, sebagai gabungan organisasi pengusaha angkutan, banyak hal yang dapat digali dari Organda berdasarkan peran dan fungsinya. Salah satunya adalah mengoptimalkan pengawasan BBM bersubsidi bagi anggota Organda dan masyarakat umum agar dapat tepat sasaran. BBM khususnya solar bersubsidi diperuntukkan bagi angkutan orang dan barang termasuk nelayan dan petani. Organda memiliki kewenangan untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Jangan sampai BBM bersubsidi justru dinikmati oleh orang atau kelompok yang sebenarnya tidak berhak untuk menerimanya.
Organda ini diberi kewenangan oleh Bupati untuk mengawasi SPBU ini supaya BBM subsidi ini tepat sasaran. Nah, sasarannya itu kan jelas, yang namanya BBM bersubsidi ini tujuannya, peruntukannya untuk angkutan umum. Angkutan umum ini orang dan barang, angkutan barang pelabuhan, angkutan barang pasar, itu angkutan bahan-bahan bangunan, itu angkutan barang, angkutan orang, ada bis, ada travel, taksi-taksi lain, itu angkutan orang. Nah, makanya mereka ini semua yang berhak menerima BBM subsidi itu yang angkutan umum orang dan barang ini. Nah, di luar aturan yang ada ini kan mereka memasukkan pelansir-pelansir, sehingga di SPBU itu terjadi ada pelansir-pelansir, ada orang-orang yang tidak berhak menerima BBM subsidi, akhirnya menerima BBM subsidi. Nah, ini yang harus diawasi oleh Organda. Nah, Organda ini mengawas, itu sudah sesuai dengan rekomendasi Bupati. Menanggapi hal tersebut, Ketua Organda Kota Waringin Timur Budi Haryanto mengatakan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menertibkan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Kalau itu kan jelas, kalau untuk pengawalan subsidi itu kita membantu pemerintah untuk penyaluran yang tepat guna sesuai peruntukannya subsidi itu untuk siapa. Nah, itulah negara harus hadir. Itu masalahnya tinggal penegakan hukum aja sih. Penegakan hukum bersama, ada niat kita. Padahal kalau dari segi angkutan ini, kita kan juga pernah sampai demo dan lain-lain. Jangan sampai kita melakukan hal yang lebih dari itu. Selain mengawasi penyaluran BBM bersubsidi, Organda Kota Waringin Timur juga diminta bekerja sama dengan stakeholder terkait dalam menetapkan tarif standar upah angkutan dalam dan luar kota, serta dapat ikut serta pengendalian inflasi di daerah setempat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Klub Pemuda BFC pada laga semifinal di turnamen Esparman Cup 1 2023 bermain impresif dan seolah menjadi momok yang menakutkan bagi tim lainnya. Seperti saat membantai Kembe-Kembe FC dengan skor telak 4-0 tanpa balas pada Minggu 14 Januari. Sebelum dimulainya laga Pemuda BFC dengan kostum biru-biru versus Kembe-Kembe FC dengan kostum putih-putih, terlebih dahulu dilakukan opening seremoni bagi kedua tim. Tentunya bagi panitia penyelenggara, hal ini sesuai standar dari FIFA dalam rangka mendukung semangat fair play antara kedua tim, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Sejak kick-off babak pertama dimulai, tampil dengan kekuatan penuh melalui komposisi pemain yang memiliki skill merata di segala lini. Pemuda BFC menatap laga ini dengan asa penuh optimisme agar mampu melangkah ke babak grand final. Hasilnya saat laga berjalan di menit keempat, striker lincah Pemuda FC membawa timnya unggul 1-0. Tertinggal 1 gol, Kembe-Kembe FC dengan dukungan supporter setianya mencoba balik menekan hingga merepotkan barisan pertahanan lawan. Namun melalui serangan balik yang cepat dan terukur, Pemuda BFC kembali unggul 2-0 melalui tendangan keras yang dingin ke sisi kiri gawang lawan. Merasa di atas angin, Pemuda BFC semakin memborbardir dan memporak-porandakan daerah pertahanan lawan hingga kembali unggul 3-0. Di masa injury time, Pemuda BFC kembali menambah pundi gol hingga unggul 4-0. Hasil akhir ini sekaligus mengantarkan Pemuda BFC sebagai finalis pertama yang berhak tampil di grand final turnamen sepak bola Esparman Cup 1 2023 pada Selasa 16 Januari 2024. Manajer Pemuda BFC Haji Edi optimis timnya akan mampu tampil sebagai yang terbaik melalui permainan sepak bola yang menghibur. Tidak hanya itu, dengan komposisi pemain yang solid dan skill yang merata, asa untuk merengkuh juara adalah target yang ingin dicapai di turnamen akbar ini. Insya Allah kami maksimalkan pemain kami, dalam artinya memperkembangkan permainan cantik kami lah. Dalam artinya itu ya untuk melawan
putra junior Sungai Paring ini. Nah, insya Allah kami bisa meladeni mereka dalam artinya dengan permainan yang cantik. Bicara peluang nanti bagaimana pada final nanti, Pak? Insya Allah kami bisa menggol dari pemuda Kobes FC ini bisa untuk menggolkan di gawangnya. Ya, optimis itu. Ya. Sedangkan menurut Sekretaris Panitia Pelaksana Muhammad Nasir, menegaskan apapun yang terjadi dalam turnamen ini agar diambil sisi positifnya saja, karena tujuan turnamen ini untuk mencari bibit pemain sepak bola yang berkualitas di Kalteng, khususnya di Kotim sendiri. Kami rasa perjuangan tim dan kami sama-sama berat, jadi kami sampaikan bahwa inilah hasil turnamen. Kita tidak melihat negatifnya, tetapi kita lihat positifnya. Harapan kita, apapun yang terjadi di lapangan, apapun yang dari dalam kepemimpinan, dalam pertandingan, semuanya kita ambil hikmah bahwa positifnya sangat besar sekali. Bahwa kembali ke eranya sepak bola Kotim itu akan terjadi karena dengan banyaknya turnamen demi turnamen. Itu harapan kami. Yuk kita support sama-sama, turnamen ini positif sekali. Menurut Nasir yang juga caleg Dapil 2 Baamang Seranau ini menyatakan, turnamen Esparman Cup Jilid 1 sangat berpengaruh untuk perkembangan sepak bola di Kalteng. Oleh karena itu di babak grand final nantinya dia mengingatkan para pemain dan wasit untuk terus menjunjung tinggi sportivitas olahraga. Normansa, Hayat TV. Pada tanggal 14 Januari merupakan hari bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat, khususnya masyarakat Kumai. Dari bukti sejarah tanggal 14 Januari 1946 silam, merupakan peristiwa terjadinya pertempuran heroik antara para pejuang Indonesia di Kecamatan Kumai melawan tentara Nika Belanda yang mencoba kembali menjajah untuk menduduki kawasan Kumai. Kejadian heroik dan bersejarah dalam memperjuangkan kemerdekaan merebut kembali kemerdekaan tersebut dikenal dengan peristiwa pertempuran 14 Januari 1946 oleh masyarakat Kota Waringin Barat, khususnya Kecamatan Kumai, bersama Organisasi Angkatan Muda Penerus Perjuangan atau AMPP 46 Kumai, setiap tahunnya tepat tanggal 14 Januari selalu diperingati. Menurut mereka, peristiwa pertempuran 14 Januari merupakan salah satu bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Dalam peringatan peristiwa pertempuran 14 Januari 2024 tahun ini, organisasi AMPP 46 Kumai sebagai panitia penyelenggara kegiatan bersama pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar upacara tabur bunga, haul dan penyerahan dokumen pengajuan Panglima Utar sebagai pahlawan nasional dari Yayasan Sejarah Panglima Utar Kota Waringin Barat. Kepada pemerintah daerah Kota Waringin Barat, bertempat di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, upacara dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Iskandar Pangkalan Bun. Ketua Panitia Peringatan Peristiwa Pertempuran 14 Januari 2024, Ibram Syah mengatakan, kegiatan peringatan peristiwa pertempuran 14 Januari berbeda-beda setiap tahunnya. Diadakannya peringatan ini karena ada komitmen dari awal, mulai dari pendiri AMPP 46 hingga tokoh masyarakat Kumai yang mempunyai gagasan ini. Maksud dan tujuan peringatan ini yaitu untuk mengenang para pejuang masyarakat Kumai dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia
sehingga masyarakat Kota Waringin Barat khususnya Kecamatan Kumai dapat mengetahui para pejuang yang ada di Kecamatan Kumai. Untuk kegiatan peringatan dari Angkatan Muda Penerus Perjuangan 1946 ini kita laksanakan setiap tahun, dan pada pelaksanaan ini pengurus atau ketua MPP ini menunjuk panitia yang dibentuk oleh KMPP untuk pelaksanaan kegiatan, dan ini berbeda-beda setiap pelaksanaan setiap tahun. Nah, diadakannya ini pertama kita komitmen dari awal, dari pendiri KMPP ini mendirikan Angkatan Muda Penerus Perjuangan 46 ini dengan adanya gagasan dari pendiri-pendiri, maka untuk melihat dari gagasan-gagasan ini yang sudah kita bentuk KMPP ini kita peringati. Kami tahun ini khusus mengadakan sangat sederhana sekali, yang kegiatan utamanya pertama upacara dan tabur bunga dan haulan ini dulu yang kita laksanakan yang utama. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan rentetan lain sebagai pendukung, kita akan sepakati nanti melihat kondisinya apakah bisa kita laksanakan. Dengan adanya pesta demokrasi ini, khawatirnya kita ada gangguan-gangguan dan ada penyalahgunaan daripada pelaksanaan ini. Kita akan netralkan untuk ormas kita. Kegiatan peringatan peristiwa pertempuran 14 Januari tahun ini dihadiri pejabat Bupati Kota Waringin Barat, pejabat Bupati Sukamara, Kepala SOPD Kabupaten Kota Waringin Barat, anggota DPRD Kota Waringin Barat, dan Dim 1014 Pangkalan Bun, Komandan TNI Angkatan Udara Lanut Iskandar Pangkalan Bun, Kapolres Kota Waringin Barat, Komandan Pos TNI Angkatan Laut Das Kumai jajaran Lanal Banjarmasin, Kepala Markas Unit Das Kumai jajaran Ditpol Airut Polda Kalimantan Tengah, seluruh panitia, tokoh agama dan tokoh masyarakat, beberapa perwakilan ormas yang ada di Kota Waringin Barat, dan ahli waris dari para pejuang pada pertempuran 14 Januari 1946. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mau undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.